Untuk nyambung kajian yang kemarin, di kajian yang kemarin itu kan sempat ada beberapa video yang dipotong sama Mas Dedi. Itu akhirnya banyak yang kemudian komentar, tanya, nah, kita kok misalkan dimusuhi orang kok kita nganggep itu biasa tuh kan ya susah, itu tidak manusiawi. Dimusuhi itu ya ngamuk wajar. Terus kemudian protes itu juga gak wajar. Nah, saya bilang lah kalau ini mau saya jawab sekarang ini. Jawab karena rata-rata yang lihat itu insya Allah ngikuti terus kajian ini. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya kita harus marah ketika dimusuhi, kita harus menyerang balik ketika kita dizalimi, maka sebenarnya apa bedanya kita sama yang zalim? Kalau kita dicaci kita harus balas mencaci, kita dihina harus balas menghina, berarti sama aja levelnya kita dengan dia. Nah, seorang muslim itu harus punya satu masyhad, cara pandang yang berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Masyhad ini yang akan menentukan sikap seseorang. Kalau orang itu punya masyhad yang bagus, maka insya Allah sikapnya dia pun juga akan bagus. Jadi masyhad kita ketika kita mendapatkan satu problem, itu jangan sampai kita beranggapan Allah membenci kita atau manusia ini adalah problem bagi kehidupan kita. Ini harus disikapi dengan respon yang keras atau respon yang kasar begitu. Harus kita balas, harus kita serang dan lain sebagainya. Kita harus punya cara pandang yang bagus. Seorang mukmin itu harus bisa berpikir setiap problem yang terjadi dalam kehidupannya itu adalah kunci untuk dia mendapatkan ridha Allah dan surganya Allah, asalkan dia bisa sabar. Kalau kita lihat begini dah, contoh yang paling gampang. Kita kalau lihat kotoran hewan ternak, itu kita berpikirannya apa? Ini kotoran, ini najis ya. Itu kan kita akan berpikir ini kotoran, ini najis. Tapi kalau petani lihat kotoran hewan ternak, mikirnya apa? Ini pupuk. Barangnya sama, tapi karena orangnya berbeda, akhirnya juga memiliki cara pandang yang berbeda. Lah begitu juga kita semuanya. Kita ini kalau mendapatkan satu problem, satu masalah, dimusuhi kah, misalkan dihina dan sebagainya. Kalau kita itu ngikuti manusia biasanya, wah ini problem besar ini. Kita harus menghina balik, kita harus menyerang balik dan lain sebagainya. Tapi kalau kita pakai cara pandangnya orang mukmin, setiap ada satu hal yang menyerang pribadi kita, entah itu kita dihina atau masalah yang lainnya, maka kita berpikir ini adalah tanda cintanya Allah sama kita, ujian dari Allah. Kalau kita sabar, pasti Allah akan mencintai kita, meridhai kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya, memberikan kita kebaikan di dunia sampai di akhirat nanti. Nah itu cara pandang seorang mukmin, masyhad. Maka sampai ada perkataan ulama, nasihat ulama, al-madad biqadril masyhad. Manusia itu mendapatkan anugerah tergantung bagaimana cara pandangnya. Manusia itu dapat anugerah dari Allah tergantung bagaimana cara pandangnya. Kalau ini lihat aja dah, Abu Jahal lihat Nabi Muhammad, Abu Bakar lihat Nabi Muhammad. Kalau hanya sekedar lihat, semuanya sama-sama lihat, tapi cara pandangnya berbeda. Abu Jahal yang dipandang ini anak yatim. Ini anak yatim, ini ganggu urusan saya. Enggak punya nilai Nabi Muhammad di mata dia. Tapi kalau Abu Bakar memandang Nabi Muhammad dengan masyhad, ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang mana harus taat, harus diikuti. Dengan mengikutinya kita akan bisa mendapatkan keselamatan di dunia sampai di akhirat nanti. Kalau sama-sama ngelihat, itu semuanya lihat. Tapi yang punya cara pandang ini yang berbeda. Anda datang di majelisnya orang yang soleh juga sama. Dapatnya berkah yang Anda terima itu sesuai dengan masyhad Anda, cara pandang Anda. Ada orang datang ke majelis itu bawa ember tapi dibalik. Mau diisi sebanyak apapun juga nggak akan nampung apapun juga.
Kenapa? Ini ibarat orang datang majelis tapi cara pandangnya ada takabur. Dia merasa ini majelis, ya saya ini kan orang hebat. Saya harus begini, saya harus dibeginikan, saya harus disapa, saya harus di ini, saya harus dilempatkan di tempat yang terhormat. Jadi datang majelis membawa takabur, membawa kesombongan. Nah, ada pula orang datang majelis bawa piring. Jadi kalau dapat air ngambilnya cuma bisa sedikit. Ini apa? Datar aja, yang penting hadir. Yang penting hadir. Daripada di rumah nganggur, atau daripada di rumah dimarahin sama istrinya, lebih baik ikut pengajian. Kan ada yang begitu. Daripada di rumah ditagih hutang sama orang, lebih baik ikut pengajian. Itu bawa piring berarti. Ada yang bawa ember. Ini orang yang datang, ya Allah, saya mau datang kajian. Kenapa? Yang saya dengerin kan hadisnya Nabi, ayat Al-Quran, dan ilmu warisannya para ulama. Semoga yang saya dengarkan ini bawa berkah untuk saya semuanya. Itu kalau punya cara pandang begitu, itu yang akhirnya mendapatkan barokah yang paling banyak. Makanya bab pertama di mayoritas kitab hadis babnya apa? Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung daripada niatnya.